Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah memulai kegiatan awal semester ini dengan hadir tepat waktu. Sekarang pukul 13.39. Hari ini merupakan hari pertama pembelajaran kimia di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Kembali Bapak ingatkan kepada Ananda sekalian yang pada saat semester 1 masih memiliki tagihan tugas untuk menuntaskannya, karena sesuai dengan surat pernyataan yang telah kalian tanda tangani bersama orang tua, paling lambat menyelesaikan seluruh mapel yang belum tuntas, yaitu tanggal 15 Januari 2021. Jadi kalian masih punya waktu hari ini dan besok untuk menuntaskan mata pelajaran yang belum dituntaskan di semester sebelumnya. Kemudian untuk yang lainnya, ini dijadikan pembelajaran supaya tidak terulang, ya, agar nantinya kalian bisa maksimal dalam pembelajaran kimia di semester ini. Oke, kita langsung ke materi ya. Jadi semester lalu ada satu materi yang tidak tersampaikan. Dari target 4 bab, baru tersampaikan 3 bab. Ya. Jadi bab ke-4 atau yang kita targetkan kita selesaikan di semester lalu, akan kita bahas pertama di pertemuan hari ini. Sudah siap catatannya? Nanti di akhir evaluasi, di akhir pertemuan hari ini, ya, akan ada kuis Telegram tentang materi daya hantar listrik larutan. Ya. Sebelumnya Bapak ingin tanya dulu, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Untuk siswa dari kelas 10A, silakan acungkan tangan. Silakan acungkan tangan, ya. Ratu Siti, Sakila, Syaira, Meisa, siapa lagi? Yang sudah hadir baru 4 orang. Acungkan tangan. 10A. Cara mengacungkan tangan bisa diklik di tanda titik 3 di sebelah kanan bawah, kemudian ada simbol acungkan tangan di situ. Ya, Safitriani yang sudah Bapak sebutkan, sudah Bapak turunkan tangannya. Dwi Nur Cahyati, sudah tidak ada lagi, 6 orang. Isnaya, kelas apa Isnaya? Yang Bapak sebutkan kelas 10A dulu ya. Naila, oke. Oke, 10B. 10A sudah tercatat 8 orang. 10B silakan acungkan tangan. Revi, Rasifa, Alia, Sahla, Siti Fatma, Hairun Anissa, oke. Kelas 10C. Irene, Reni, Tiara, Nadia, Zahra, Najwa, Ugi, Fitri, ya. Oke, banyak 10C ya. 10D yang terakhir. Nurhaliza, Suci, Devina, Isnaya,
Oke, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjut ke pembahasan materi hari ini, daya hantar listrik larutan. Oke, ya. Jadi ini bawa pengantar di awal ya. Ada sejumlah istilah yang penting kalian pahami. Yang pertama ada anion. Anion itu bermuatan negatif, yang bermuatan negatif ya. Derajat ionisasi, kemudian ada istilah irreversible, kation, larutan, elektrolit, non elektrolit, reaksi ionisasi ya. Jadi ada reaksi ionisasi, ada derajat ionisasi. Nah, ini diperhatikan bedanya. Kemudian ada senyawa ion, kovalen dan kovalen polar yang materinya sudah kita bahas di bab sebelumnya di semester lalu. Kemudian ada solut dan solvent. Untuk materi larutan sendiri, larutan terdiri dari dua komponen, ada solut zat terlarut, ada solvent zat pelarut. Oke, selanjutnya ya. Jadi peta konsep pembelajaran kita hari ini kita mempelajari yang namanya larutan. Larutan ini merupakan salah satu jenis ya klasifikasi zat campuran. Campuran kemarin ada apa saja? Siapa yang bisa boleh acungkan tangan. Boleh diaktifkan mikrofonnya. Silakan yang bisa boleh acungkan tangan. Ada? Zat tunggal dibagi menjadi berapa macam? Materi dibagi menjadi berapa macam? Lutfia, silakan. Lutfia, boleh? Ya, atau ada lagi, silakan yang lain. Jadi larutan materi itu dibagi menjadi berapa macam? 3, Pak. Siapa ini? Fatma, Pak. Fatma, silakan Fatma. Ada 3, Pak. Ada berapa? 3. Ada 3, apa saja? 1 unsur, 2 senyawa, 3 campuran. Oke, ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Oke, ada yang bisa melengkapi dengan benar? Jadi zat itu diklasifikasi menjadi berapa kelompok besar? Ya, Ugi silakan. 4, Pak. 4. Apa saja Ugi? Senyawa, Ya. campuran. Apa lagi? 2 lagi ya. Ntar, Pak. 2 lagi lupa, Pak. Lupa. Kamu videonya nggak nyala ya? Iya, Pak. Iya, oke. Mau Bapak sorot tadinya, ya. Oke, jadi ada lagi, satu kesempatan lagi. Silakan yang mau menjawab. Iya, kata Nurhaliza ada 2. Ada zat tunggal, ada campuran. Oke, terima kasih Nurhaliza melalui chat ya. Jadi zat ya secara umum dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal dibagi lagi menjadi unsur dan apa? Senyawa. Oke, Nadia. Kemudian kalau campuran dibagi menjadi berapa macam? 3. Apa saja Nadia? Oke, kata Nadia, campuran homogen, heterogen, dan koloid. Oke. Jadi ada yang lebih tepat ya. Jadi campuran itu dibagi menjadi 2 secara garis besar ya. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Campuran homogen meliputi larutan, sedangkan campuran heterogen itu ada suspensi dan koloid ya.
Jadi yang akan kita bahas pada materi hari ini adalah bagian campuran homogen atau larutan. Oke, selanjutnya. Ada apa? Silakan. Mau ada yang bertanyakan, Ugi? Kalau tidak ada, Bapak lanjut. Oke ya, Bapak lanjutkan. Untuk selanjutnya, jadi larutan ini berdasarkan daya hantarnya, ada yang elektrolit, ada yang non-elektrolit. Elektrolit itu menghantarkan listrik, kalau non-elektrolit tidak menghantarkan listrik. Berdasarkan kekuatan daya hantarnya, yang elektrolit ini ada dua. Ada yang daya hantarnya kuat, ada yang daya hantarnya lemah. Jadi ada yang ionnya sangat banyak, ada yang ionnya sedikit, tapi masih ada ion. Nah ini ion elektrolit lemah. Kemudian yang non-elektrolit ini tidak mengalami ionisasi. Ya. Jadi proses ionisasi adalah proses terurainya senyawa menjadi ion. Bapak contohkan misalnya di sini ada larutan HCl. Nah, ini bentuknya aqueous. Kemudian dia masuk ke dalam air ya. HCl ini bentuknya liquid. Kalau dia dicampur dengan air menjadi larutan, fasenya jadi aqueous. Kemudian terurai menjadi H+ dan Cl-. Nah, ini adalah ion. Ya. Jadi H+ dan Cl- adalah ion. H+ ion positif kation, Cl- ion negatif anion. Sedangkan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion, sehingga dia tidak ada agen yang menghantarkan listriknya. Jadi tidak ada ion, tidak menghantarkan listrik. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Selanjutnya untuk secara garis besar saja, Bapak yakin kalian sudah membaca ya. Oke, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan campuran homogen. Ada pelarut dan zat terlarut. Kemudian berdasarkan daya hantarnya ada elektrolit dan non-elektrolit. Oke, larutan elektrolit. Larutan elektrolit gejalanya di sini larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya. Ada ion-ion di dalam larutan sehingga dia punya kemampuan menghantarkan listrik. Contohnya di sini. Ya, ini garam. Kemudian kalian berikan air lalu dihubungkan ke dalam sumber arus listrik ya. Ciri-cirinya biasanya kita amati dari dua hal. Yang pertama dari gelembungnya, yang kedua dari nyala lampunya. Nah, dari gelembung dan nyala lampu ini nanti bisa disimpulkan apakah dia elektrolit kuat, apakah dia elektrolit lemah, atau non-elektrolit. Oke, contohnya di sini larutan elektrolit, contohnya adalah yang termasuk elektrolit berasal dari senyawa ion, ya, dan senyawa kovalen polar. Kalau senyawa ion, ciri-cirinya ada logam. Kalau kovalen polar, ciri-cirinya semuanya non logam, tapi dia terurai menjadi ion, ya. Biasanya senyawanya senyawa asam, yang termasuk senyawa kovalen polar, tapi menghantarkan listrik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya. Artinya molekul glukosa tidak pecah menjadi ion-ion, tetap dalam bentuk molekulnya, sehingga di dalam larutan gula, ini larutan gula, ini tidak ada ion. Mau dipasangkan, mau dihubungkan arus listrik pun tidak ada perubahan, tidak ada gelembung di batang elektrode, dan lampunya tidak menyala. Ya, ini contoh dari larutan non-elektrolit. Nah, kemudian senyawa pembentuk larutan elektrolit ada dua, senyawa ion, ya, dan senyawa kovalen polar. Kalau senyawa ion, ciri-cirinya ini padatan, tidak dapat menghantarkan, lelehan menghantarkan, larutan menghantarkan. Kalau senyawa kovalen polar,
Padatannya tidak menghantarkan, lelehan juga tidak menghantarkan, larutannya menghantarkan. Sedangkan kalau larutan kovalen nonpolar, yang nonpolar itu yang termasuk ke dalam pembentuk non-elektrolit ya. Non-elektrolit senyawa-senyawa dari senyawa nonpolar, ada urea, ada gula, biasanya senyawa-senyawa organik. Senyawa-senyawa yang berasal dari tumbuhan biasanya ya. Atau dari makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Kemudian ini rangkumannya, mudah-mudahan sudah dibaca. Intinya, indikator pengujian, kalau nyala lampunya nyala atau padam, ini elektrolit asalkan ada gelembung. Ya. Misalnya nyala lampunya terang, gelembungnya banyak. Nah ini elektrolit. Nyala lampu redup, gelembung sedikit, elektrolit juga, tapi elektrolit lemah. Kalau kuat berarti nyala lampunya terang dan gelembung banyak. Kalau menunjukkan salah satunya saja, atau dengan gelembung gasnya sedikit sekali, itu masih dinyatakan ke dalam larutan elektrolit, tapi lemah. Ya. Kalau tidak menunjukkan gejala-gejala kelistrikan, seperti nyala lampu padam, gelembung gasnya tidak ada, tandanya tidak ada aktivitas daya hantar listrik dalam larutan, tandanya tergolong ke dalam non-elektrolit. Oke, itu ya. Selanjutnya, sudah 13.55. Kita akan coba sedikit lagi ya. Nah ini misalnya nih. Misalnya kita lihat data. Asam klorida, HCl, nyala lampunya terang, gelembungnya sangat ada banyak, tandanya tergolong ke dalam larutan apa ini? Siapa yang bisa boleh menjawab? Elektrolit kuat. Ya silakan. Gimana Iren? Elektrolit kuat. Elektrolit kuat, oke. Untuk asam klorida ya. Oke, siap-siap yang lainnya. Mana ini? Bentar. Untuk yang selanjutnya adalah NaOH. Nyala lampu terang, gelembung banyak. Tergolong kemana? Siapa yang bisa selain Iren? Silakan acungkan tangan. Untuk larutan NaOH ini tergolong elektrolit kuat atau elektrolit lemah? Elektrolit kuat, Pak. Siapa ini? Lutfiah ya? Lutfiah bukan? Iya. Ya, oke. Terima kasih. Elektrolit kuat. Larutan asam cuka, nyala lampunya redup, gelembungnya ada sedikit, tandanya dia tergolong ke dalam Elektrolit lemah. elektrolit lemah. Siti Fatma ya. Oke. Selanjutnya benar ya. Untuk larutan amonia bagaimana ini? Redup, ada sedikit. Elektrolit lemah, Pak. Elektrolit lemah juga. Oke, terima kasih Siti Fatma. Kemudian Astrid sudah siap menjawab. Kalau alkohol 70% di sini nyala lampunya strip, gelembungnya juga strip. Gimana Astrid? Astrid bisa? Kesimpulannya gimana? Nyala lampunya tidak ada. Gelembungnya juga tidak ada. Berarti tergolong ke dalam Elektrolit lemah. elektrolit lemah. Ada yang bisa memperbaiki silakan. Lemah. Non-elektrolit. Non-elektrolit, betul. Ya, terima kasih yang sudah mengoreksi ya. Jadi kesimpulannya itu ya. Jadi kesimpulannya Iya. kalau menunjukkan gejala kelistrikan dia elektrolit. Kalau sudah menunjukkan gejala kelistrikan itu nyala lampu dan gelembung, dilihat lagi kalau gelembungnya banyak berarti dia kuat. Kalau gelembungnya sedikit, tapi lihat juga nyala lampunya. Kalau nyala lampu terang dan gelembung banyak baru kuat. Selain itu berarti lemah. Gitu ya. Oke, silakan cek Telegram. Bapak akan kirimkan kuis hari ini ya. Ada 10 soal. Seperti biasa, benar 10, poin 100, benar 9, poin 95.
dan seterusnya sampai yang tidak benar satupun. Kalau sudah mencoba, Bapak berikan poin 50. Yang tidak mencoba sama sekali tidak ada nilai untuk pertemuan hari ini. Ya, silakan siap-siap. Ya, tidak usah di close, nggak apa-apa. Ini Bapak mulai di sini ya, mulai di laptop untuk kuis hari ini. Sudah siap ya? Buka telegramnya boleh, silakan. Sudah muncul belum? Ya, ada 10 pertanyaan, masing-masing soal 45 detik. Silakan, kuis pertama kita akan mulai. Larutan-larutan elektrolit dapat berupa senyawa, kovalen polar, ion dan kovalen polar, kovalen nonpolar, atau ion dan kovalen nonpolar. Sudah 40 yang menjawab. Baru 45 ini yang online, 47. Ayo segera yang belum. Oke, nomor 1 sudah selesai. Ya, jawabannya ion dan kovalen polar 43%. Ya, sudah masuk soal nomor 3. Glukosa dalam air membentuk larutan non-elektrolit karena apa? Ya, karena glukosa merupakan, kita lihat, jawabannya harusnya glukosa merupakan senyawa yang tidak mengalami ionisasi ketika dilarutkan dalam air. Sebagian besar terjebak di pertanyaan di pilihan jawaban A. Oke, soal nomor 4. Ya, ini soal nomor 4, melihat data. Ya. Yang ditanyakan urutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jadi kalian lihat ciri-cirinya yang kuat di posisi awal, kemudian elektrolit lemah di pilihan keduanya di sebelah kanan. Hanya 35% yang benar.
Nomor 5, pada larutan A, bola lampu menyala dan terjadi gelembung gas. Pada larutan B, bola lampu tidak menyala, tapi ada gelembung gas. Kesimpulannya, larutan A, elektrolit, ya, larutan B, elektrolit juga. Jadi kemungkinannya, karena A menyala dan terjadi gelembung gas, berarti menunjukkan dua gejala kuat. Kemudian yang B, hanya ada gelembung sedikit, sehingga dikategorikan elektrolit lemah. Nomor 6, senyawa berikut yang merupakan elektrolit kuat adalah dari golongan asam kuat, yaitu H2SO4. C6H12O6 atau glukosa tergolong senyawa organik, digolongkan ke dalam senyawa nonpolar, ya, non-elektrolit. NH3 senyawa basa lemah, kemudian digolongkan ke dalam elektrolit lemah. H2SO4 dari asam kuat digolongkan ke dalam elektrolit kuat. C2H5OH atau etanol digolongkan ke dalam senyawa organik, ya, kovalen nonpolar yang tidak terurai menjadi ion-ion. Dan HCN ini asam lemah, sehingga dikategorikan ke dalam elektrolit lemah. Nomor 7, NaCl pada tidak menghantarkan listrik, sedangkan larutan NaCl menghantarkan listrik. Dari faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa ini hampir imbang nih antara A dengan E. Jawaban yang tepat adalah NaCl padat tidak terionisasi, tetapi bila dilarutkan dalam air akan terionisasi. Jadi untuk yang senyawa ion, padatan tidak menghantarkan, yang menghantarkan adalah lelehan dan larutannya. Jadi harus dilelehkan terlebih dahulu atau ditambahkan zat pelarut baru bisa menghantarkan listrik. Kemudian nomor 8, pernyataan yang benar tentang elektrolit. Zat-zat yang dilarutkan dalam air terurai menjadi ion negatif dan ion positif. Oke, selanjutnya nomor 9, pasangan larutan berikut tergolong non-elektrolit, urea dan gula. Ya, sebagian besar sudah benar. Dan soal terakhir, larutan berikut tergolong ke dalam larutan elektrolit. Kita menunggu hasilnya siapa yang ada di peringkat awal ya. Jadi untuk nilai kimia pertama di semester ini, kita akan bisa melihat dari sini. Untuk penilaiannya 10, nilai 100, nilai 9, nilai 95, nomor 8, nilai 90, nomor 7, nilai 85, nomor 6, nilai 80, nomor 5, nilai 75, benar 4, nilai 70, benar 3, nilai 65, benar 2, nilai 60, benar 1, nilai 55, tidak ada yang benar, nilai 50. Dikatakan hadir dalam absensi, tapi tidak ikut postes, berikan nilai kehadiran 40 untuk pertemuan pertama hari ini. Tidak hadir dan tidak tes. Oke, selamat kepada siapa ini yang pertama? Ya, ini username-nya Wife Baekhyun. Siapa ya? Irene Irianis ya. Ya, selamat. Yang kedua Azahra, yang ketiga Nurhaliza, dan seterusnya. Ya, selamat. Ini sudah ada nilainya ya masing-masing, ada angka 9, 8, 7 dan seterusnya.
kalian konversi ke dalam poin penilaian yang sudah Bapak sampaikan. Untuk peringkat 21 dan seterusnya, sebentar Bapak akan kirimkan. Ya, jadi untuk hari ini pertemuannya cukup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan materi. Ya, sebentar ya, Bapak siap dulu. Totalnya hari ini yang berpartisipasi ada 86 ya. Lebih banyak dari yang tadi ikut Zoom. Terima kasih. Untuk yang melewatkan sesi Zoom kali ini, nanti rekamannya bisa disaksikan di channel YouTube Bapak. Untuk peringkat 21 sampai 40 sudah Bapak share hasilnya. Kemudian untuk peringkat 41 sampai 60 juga sudah. Enam puluh satu sampai 80 dan kelompok terakhir dari 81 sampai 86. Ya. Jadi selesai untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya jumlah partisipan meningkat ya. Nah, ini ada yang nilainya 0 juga ada, ya tidak masalah. Yang penting kalian sudah ada usaha untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Dari Bapak cukupkan. Barangkali sebelum ditutup ada yang ingin tanyakan, masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan boleh tanya. Boleh acungkan tangan yang mau tanya boleh. Sebelum ditutup, ada 8 menit lagi. Ada yang ingin bertanya boleh? Jangan lupa nanti di Google Classroom-nya untuk penugasan link Zoom hari ini ditandai sebagai tugas selesai ya. Kalau sudah tidak ada lagi, jangan keluar dulu, kita foto bersama dulu. Oke, mulai dari halaman pertama. Ya, silakan dinyalakan dulu kameranya. Ya, Ugi sudah. Siti Fatma belum. Ya. 3, 2, 1. Ya. Kemudian halaman 2. Coba ada 2 halaman ya. Karena hanya ada 43 yang ada di room. Nanti Bapak sekalian absennya dari sini. Yang belum Bapak catat absen di awal, ya Bapak catat yang ini. Terima kasih Bapak cukupkan. Nilai Fisabil Haq Fastabiqul Khairat. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan kita mendapatkan pemahaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, tetap ingat pesan Ibu ya, menjaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan. Oke, terima kasih. Silakan boleh meninggalkan room.